ini sepertinya ada 2 kali gagal meninggal karena semua kita berdoa di gereja ya. Lalu ketiga kali tetap minta doa, keempat kali tetap minta doa. Lalu saya katakan, maksud Inang orang tua kita itu mau hidup selamanya? Gak mungkin, relakan. Kenapa saya berkata begitu? Saya katakan sama Inang Sigres, Aina su Inang du menjaga dah. Coba Inang bayangkan bisa antar sekarang, Inang yang menjaga orang tua itu sedang sakit, parah segala macam. Tuhan sudah mau jemput, mau panggil, tapi nggak kita izinkan. Yang tersiksa orang tua kita itu juga sebenarnya ya. Tetapi bukan berarti asal ada orang yang sakit, panggillah Tuhan, jemputlah supaya kami jangan capek mengurus, ya kan, nggak gitu juga ya. Nggak separah itu. Tapi kalau sudah tua ya, amin saudara, kalau sudah tua, bahkan banyak orang berkata begini, kalau sudah orang tua, sudah terlalu tua, dia bahkan dikatakan gini, bukan orang yang meminta supaya Tuhan menjemput dia, tapi malah dia berdoa, Allah mau Tuhan, Allah mau Tuhan. Tapi terkadang Tuhan tidak mau jemput. Karena apa? Orang berkata tempatnya belum layak, belum selesai. Kata orang ya. Tapi saya tidak mau katakan itu di Alkitab, karena di Alkitab tidak ada. Katanya kalau orang belum mati karena tempatnya belum selesai. Itu nggak ada tertulis. Itu hanya ada di dalam khotbah untuk menginspirasi orang-orang supaya berbuat lebih baik, supaya kalau meninggal nanti dibawa ke tempat yang berharga tadi. Amin saudara? Supaya dibawa ke tempat yang berharga. Di Alkitab tidak ditulis kalau orang belum mati-mati karena rumahnya di sorga belum siap. Itu hanya taksiran-taksiran saja, menginspirasi orang-orang supaya berbuat lebih baik lagi. Nah, untuk itu saya kira saudara, kalau kita sudah tahu bahwa manusia semua harus meninggal pada akhirnya. Tapi saya nggak tahu juga kemarin berapa usia yang ikut. Ada berapa usianya? 61 ya, 60 sampai 70 tahun panjang umur. 70 ke atas itu lanjut usia. Berarti sudah panjang umur, sudah wajar lah. Secara daging kita soal dosa nggak usah kita cari-cari dosa lah, urusan kita. Yang jelas secara daging sudah wajar. Daripada pariban saya yang di PT Adit 46 tahun. Udah wasalah. Padahal selama ini gak ada yang melarang. Oke saudara, yang kedua kita mempelajari tentang kehidupan manusia itu, bahwa ada penyakit yang membawa kepada kematian, dan ada juga penyakit yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Boleh kita buka Yohanes 11 ayat 4. Supaya kita saudara jangan, artinya kalau ada orang yang sakit segala macam 100% kita langsung menghakimi karena dosa segala macam. Nah, di sini dalam kisah ini, dalam Yohanes 11 ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta, bukan Maria ibu Yesus ya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, apa dia katakan? Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara, ada penyakit yang bisa membawa kepada kematian, tetapi ada penyakit yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan berencana lewat penyakit itu kalau disembuhkan, maka orang itu tentu memuliakan Allah, dan orang yang melihat menyaksikan hal itu juga akan memuliakan Allah. Maka saudara, di sini pentingnya sampai akhir zaman ini penting juga kesembuhan ilahi. Amin saudara. Penting sekali itu menginspirasi orang-orang supaya tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup. Bagaimana kalau 100% hanya tenaga dokter, tenaga dukun? Maka orang tidak akan percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Lama-kelamaan orang tidak percaya bahwa Tuhan itu masih ada, atau Tuhan itu sanggup melakukan, dan apakah Tuhan itu masih mau melakukan. Itu akan menimbulkan keraguan di hati manusia di generasi-generasi berikutnya kalau sampai tidak terjadi mujizat sama sekali. Dan banyak saudaraku, aliran kepercayaan di akhir zaman ini, semakin banyak orang yang ateis sekarang. Ateis itu tidak mau mencampuri agama orang, kepercayaan orang, tetapi dia juga nggak percaya adanya Tuhan. Semua ditinjau dari segi ilmiah. Kenapa bisa tercipta kodok, kita contohkan?
Dia teliti. Kenapa ada kupu-kupu? Oh, itu dari ulat. Dia menjelma menjadi kupu-kupu. Semua ditinjau dari sudut ilmiah atau ilmu alam. Sampai lama-kelamaan dia tidak percaya bahwa awalnya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, tetapi saudara terkasih, penting sekali kita belajar. Di sini dikatakan